welcome to channel Mandi Kucing. Balik lagi sama aku. Hari ini kita akan membahas tentang salah seorang groomer kita. Siapa dia? Yuk check it out. Kita akan OTW ke sana. Yuk, bye bye. Senior ya di Balikpapan. Yuk kita masuk dulu yuk, kita lihat. Penuh katanya. Ketemu lagi sama aku di channel Mandi Kucing. Nah, kali ini untuk konten kedua kita. Jadi sekarang kita sudah ketemu sama salah satu groomer di Balikpapan, groomer yang paling hits ya. Salah satu groomer hits pokoknya. Di Balikpapan. Nah, kita kenalan dulu ya. Nih, yang siapa namanya? Aku Yunas, nama aku Yunas Habibila. Tapi teman-teman Balikpapan, terutama developer Balikpapan sering manggilnya Papa Karjo karena ini si Karjonya yang lebih dikenal sebenarnya. Kalau bapaknya sih ngikut tenornya sih ini aja. Jadi lebih ke biasa orang panggil Bapak Karjo gitu. Bapak Karjo ya. Jadi ini anaknya ya ternyata ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya awal mulanya dari tiba-tiba ke grooming itu seperti apa sih? Sebenarnya begini ya, maksudnya groomer ini kalau di saya itu kan sudah menjadi sebuah profesi ya. Artinya apa? Artinya ya pekerjaan hari-hari ya di grooming, dimandiin kucing. Jadi kalau misalkan ingin tahu sejarah awalnya kenapa kok tahu-tahu bisa di grooming, bisa buka grooming, terus bisa jadi groomer lah. Itu ya awalnya karena kita suka kucing. Awalnya karena suka kucing. Awalnya suka kucingnya di rumah banyak. Terus waktu itu sudah ada sih tempat grooming di Balikpapan, sudah ada. Kita sempat tanya di tempat grooming, biaya grooming sekian. Karena waktu itu kucingnya banyak, jadi kalkulator saya main langsung. Kalau misalkan kucingku 5 dikasih sekian, jatuhnya sekian. Wow, lumayan. Memang kalau orang bisnis tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu aja celahnya udah pasti langsung, ada duitnya nih kayaknya. Tapi kan tetap dimulai dari sayang kucing dulu. Jadi bukan karena di grooming ada duitnya terus kita langsung belajar grooming terus baru suka sama kucing, bukan. Jadi karena kita suka kucing dulu, terus kita ngerawat kucing, terus coba tanya-tanya perawatan yang agak profesional di salon kucing itu seperti apa, biayanya berapa. Terus ya dari situ kok kelihatannya kok menarik untuk didalami. Ya, terus akhirnya ya udahlah, kita coba belajar. Awalnya juga nggak langsung buka seperti ini, enggak kan, kita coba belajar dulu dari teman-teman yang sudah lebih dulu
belajar grooming, terus akhirnya kok dari teman A, teman B, teman C, oh kok ya kayaknya menarik nih belajar lebih serius, akhirnya ikut beberapa kayak grooming lesson gitu ya, kayak kelas gitu kan. Bahkan di 2018 kemarin saya sempat ke Jawa, ke Semarang, itu hanya untuk mengikuti grooming lesson yang tiket masuknya itu jauh lebih murah daripada pesawatnya PP. Jadi ke sana sampai sana dia itu belajar grooming, selesai belajar grooming pulang lagi besok buka grooming lagi. Ya. Tapi memang sih ya, kalau yang namanya kita mau serius jalanin apalagi ya nyangkut sama salah satu hewan kesayangan kita kan, berarti kan kita memang harus benar-benar belajar ya Om ya. Kalau menurutku sih harus wajib. Jadi semakin nggak ada habisnya, kita belajar nggak ada habisnya. Jadi kita belajar kayak misalkan yang saya alami misalkan gitu kan. Saya punya prinsip bahwa groomer yang bagus itu ya dirinya sendiri, tidak meniru siapapun. Cuman untuk menjadi dirinya sendiri dia butuh belajar dari banyak orang. Jadi kan groomer yang bagus itu enggak, oh dia ngikutin si A kan keren ya. Bukan seperti itu. Ya harus jadi si A-nya, bukan ngikutin si A-nya. Gimana kita harus jadi si A? Ya kita butuh orang-orang supaya orang-orang yang pintar, orang-orang yang kita mintain ilmunya supaya kita menjadi diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi misalkan aku belajar dari groomer A, groomer B, groomer C, groomer D, groomer E misalkan, itu yang tak ambil, oh ini cocok sama aku di bagian sininya, yang B yang cocok dengan aku di bagian sininya. Akhirnya aku berusaha untuk menjadi diriku sendiri. Tuh, jadi ibaratnya ya meskipun kita banyak belajar dari semua groomer yang paling bagus ya, tetap kita harus punya ciri khas sendiri ya. Harus. Nah ini ada satu pertanyaan nih, kenapa memilih kucing? Kenapa memilih kucing? Ya, kan bukan ayam gitu kan? Ya, mandiin ayam, beda kan? Karena kita ke situ ya, maksudnya karena kita sayang kucing. Kayak mana? Jadi mungkin perlu saya ceritakan sedikit tentang kenapa saya sayang kucing. Jadi biasanya sih ada teman-teman yang memang dari lahir sudah dekat dengan dunia kucing, misalkan bapaknya, mamanya, neneknya sudah suka kucing duluan. Tapi berbeda dengan saya. Saya terlahir dari keluarga yang agak sedikit anti kucing. Bapakku nggak suka kucing, mamaku nggak suka kucing, semua keluarga nggak ada yang suka kucing. Bahkan saudara-saudara sepupu pun nggak ada yang suka kucing. Jadi dunia ini tanpa kucing awal-awalnya gitu kan. Kamu setelah menikah pun istriku juga dari keluarga yang lama nggak suka kucing, sama sekali nggak suka kucing ya. Jadi mungkin agak sedikit panjang sih ceritanya dengan kucing. Jadi ketika waktu saya kerja itu kan ada kucing kecil yang agak ya butuh pertolongan lah. Awal nggak tahu nih, awalnya nggak pernah pelihara kucingnya. Tiba-tiba saya kok ngomong dalam hatiku, kok pengen tak rawat ya kucingnya. Kenapa? Nggak tahu. Kok pulang aja kan. Jadi nanti di rumah marah-marah orang-orang nggak suka kucing kan? Tapi nggak tahu kenapa, ya sudahlah ini tak mandiin karena kucingnya kondisinya penuh dengan oli waktu itu kan dulu kerjanya di workshop ya, maksudnya ada bengkel truk besar gitu kan. Di situ ada kucing yang nggak tahu kena oli dari mana, terus tak bawa pulang tak mandiin, bawa pulang tak rawat. Nah sampai di rumah ya marah-marah pasti dengan orang-orang di rumah kan. Dibuang, tak cari ketemu, terus akhirnya terus kita ngobrol dengan keluarga, bolehlah sudah kamu rawat tapi di halaman, jangan sampai kucing masuk rumah. Oke, minggu kemudian kucingnya masuk rumah, masuk ruang tamu. Akhirnya sudahlah sampai ke ruang tamu aja, nggak boleh masuk lagi ke dalam. Akhirnya seminggu kemudian, sebulan kemudian kucingnya masuk ke ruang tengah. Ya sudahlah, yang penting nggak ganggu dapur, nggak ganggu makan. Akhirnya masuk dapur juga, sudahlah yang penting nggak bikin kotor. Akhirnya masuk kamar tidur, sudahlah yang penting kucingnya bersih terus. Akhirnya dari situ kita terbiasa dengan kucing. Dengan kucing terus nambah lagi dari jalan, ngambil lagi. Ya pokoknya sudahlah. Kayak gitu akhirnya ya seperti itu. Ini benar-benar ya teman-teman, ini kejadian nyata ya. Jadi biasanya kayak gitu memang ya kan. Jadi juga sama aku juga kayak gitu. Jadi yang nggak suka kucing, nemu kucing kecil 1, 2, 3 akhirnya nambah ya. Karena ini tadi rasa cinta itu bisa dibangun.
rasa cinta itu bisa dibangun. Misalkan ada orang yang bilang aku cinta dari pandangan pertama, itu bullshit. Cinta itu bisa dibangun. Kita bisa dibangun. Kita nggak bakal, kita misalkan biasa saja, tapi karena ya kayak tadi aku dengan si Kardo ini kan karena dibangun cintanya, itu kan maksudnya kan kita memang sayang dia padanya, jadi ya sudah kayak gini kan. Jadi seperti ini. Terus waktu itu kucing nambah banyak ya sudah, akhirnya butuh perawatan, terus tanya-tanya tempat salon mandiin kucing grooming itu kayak gimana. Dan karena kucing kita banyak, terus mandiin sendiri. Habis mandiin sendiri terus ada temen yang om bisa mandiin kucing, bisa ya coba kita mandiin. Terus akhirnya jadi seperti itu. Dari step kecil sekarang udah jadi segede gini. Ya alhamdulillah. Nah Om, kalau boleh tahu nih kenapa sih pilih nama Grooming Corner ya? Ya. Asal mulai itu dari mana tuh? Jadi gini, sebelum Grooming Corner itu kita bikin namanya Gocat. Kenapa kok dulu Gocat terus sekarang Grooming Corner? Jadi karena ya ini sebuah usaha yang benar-benar tanpa modal ya. Jadi dulu itu Gocat. Kenapa kok namanya Gocat? Karena yang kita tawarkan konsepnya adalah kemudahan bagi pemilik kucingnya. Sudah nggak usah kemana-mana, tinggal telepon, nanti kita jemput, kita mandiin di rumah, terus nanti kita antar pulang lagi, gitu kan. Itu kenapa? Karena ya kita misalnya itu bahwa kita nggak punya tempat yang memadai untuk orang datang lihat, ngantar dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudahlah, yuk tak jemput aja, tak mandikan di rumah ya di kamar mandiku, pokoknya di kamar mandi, buka, mandiin, cek semua bersih, bawa pulang. Terus, makanya namanya Gocat. Waktu kan Gojek lagi in-innya kan, ya sudahlah kita bikin Gocat gitu kan. Akhirnya sedikit customer lumayan. Terus akhirnya kok pas waktu aku mandiin kucing itu pikirannya gini, di dalam kamar mandi itu pikirannya gini, ini kucing kalau tak ketek kepalanya atau tak jahatin aja, yang punya kan nggak tahu. Padahal ini disayang banget sama yang punya. Jadi suatu saat aku pengen punya tempat yang bisa orang mengakses. Ketika kita mandiin kucing, kita grooming kucing kayak mana tuh orang bisa mengakses. Jadi karena kalau dulu mungkin boleh lah, maksudnya kalau untuk skill kita untuk mandiin kucing itu ditutup, maksudnya tertutup, orang nggak boleh lihat, nanti orang tahu nanti buka grooming, itu dulu boleh lah. Kalau sekarang tak pikir dunia semakin terbuka gitu kan, orang berhak tahu gimana cara mandiin kucingnya, orang berhak tahu kucing dimandiin seperti apa gitu. Akhirnya pengen ya punya tempat seperti yang bisa dilihat, bisa diakses lah. Akhirnya ketika sudah dapat tempat, terus nama yang kira-kira cocok ya Grooming Corner, maksudnya ya tempatnya grooming gitu kan, tempatnya grooming, nanti orang bisa melihat, yang punya kucing bisa melihat, bisa sharing dan lain sebagainya. Seperti itu, akhirnya sudah namanya Grooming Corner. Jadi teman-teman semua kalau misalkan teman-teman pengen lihat prosesnya prosesnya nih, bisa datang ke karena ya kan? Karena di tempat kami memang terbuka prosesnya, jadi mulai dari potong kuku, bersihin telinga dan lain sebagainya itu bisa diakses, bisa dilihat. Bahkan kalau pas lagi tidak antri itu groomingnya jadi tunggu kok. Karena grooming kucing itu nggak lama gitu. Kalau lama-lama kucing kasihan juga di tempat yang nggak biasa. Terus apalagi kalau misalkan kucing dimandiin paling berapa sih di dalam air, 10 menit 15 menit selesai. Mau kita mandiin 1 jam ya apa bahasanya, berdindil apa kayak kedinginan kan. Bahasanya agak rumit ya. Iya. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih berapa menit sih sebenarnya prosesnya? Sama, jadi gini lah Mbak, kita bayangkan aja kalau kucing itu kan kita kayak bersihin apa ya, kalau di kita kayak misalkan kita keramas lah ya, mungkin bedanya tingkat kekotoran kucing mungkin lebih, terus apa ya, kandungan minyak dalam bulu kucing itu lebih banyak gitu kan. Jadi apa ya, mungkin untuk estimasi waktunya kalau mandi itu paling kalau di airnya paling sekitar 10 menit sampai 15 menit itu sudah cukup. Tinggal nanti langsung dikeringkan juga paling 15 menit selesai. Nggak butuh waktu lama sebenarnya kan. Jadi benar makanya teman-teman semua kalau misalkan
pengen lihat prosesnya paling cuma 15 menit ya normalnya ya. Kalau pas proses mandinya sama dikeringkannya mungkin 15 menit sampai 20 menitan lah. Anggaplah jam lah ya. setengah jam sampai 30 sampai 45 menit itu kucing biasanya 1 ekor selesai. Terus grooming kotor ini inisinya apa nih ke depannya? Pengennya atau nanti akan buka 20 cabang ya kan? Wow. Amin. Doa yang bagus harus diambil. Apa nih kira-kira? Visi misinya ya pokoknya kita kayak mana ya, maksudnya kembali ke logo kita. Tagline kita kan grooming dan sharing ya. Jadi bukan cuma grooming tok, jadi di tempat kita ini ownernya juga bisa sharing. Jadi misalkan ada orang datang, karena kan gini, untuk seekor kucing yang cantik itu tidak diperlukan groomer sebenarnya, yang diperlukan adalah ownernya. Jadi rutinitas perawatan itu nomor 1. Nah, grooming ini cuma membantu. Jadi kalau misalkan ada kucingnya misalkan dengan kucing cantik ya ownernya harus rajin. Karena kan membersihkan telinga kucing itu kalau misalkan nggak pernah dibersihin di rumah, misalkan bersihnya di tempat grooming aja, tak itu ya pasti kotor. Karena membersihkan telinga kucing itu kan paling nggak 3 hari sekali, 2 hari sekali harus dicek, dibersihin sendiri. Nah mungkin kan 2 hari sekali 1 ekor kucing dibawa ke pet shop terus di tempat grooming itu kan nggak mungkin. Jadi ownernya juga harus aktif. Nah ya. Karena ada sharingnya tadi, jadi kita harapkan owner kucing di balai papan ini lama-lama juga bakalan paham cara ngerawatnya gimana sih. Jadi kita nggak perlu, teman-teman cat lover nggak perlu harus ke tempat grooming, ke pet shop, tapi di rumah sudah bisa. Kecuali kalau misalkan ada yang nggak punya waktu atau memang kucingnya butuh perawatan yang lebih baru. Nah buat teman-teman semua, jadi dengar ya tadi ya apa yang dibilang Om Karjo. Kalau yang namanya kita sebagai owner ya kan tetap harus aktif merawat kucing kita, benar ya? Benar. Jadi nggak setiap telinga kotor bawa ke tempat mandi ya. Jadi kan karena kucing ini kan macam-macam nih. Jadi kucing ini ada kucing yang tipenya pembersih, jadi dia biar sebulan nggak dimandiin, nggak dibersihin telinganya tetap bersih. Tapi kadang ada kucing yang hari ini dibersihin besok kotor lagi, hari ini dibersihin besok kotor lagi. Nah kalau kita ketemu tipe-tipe kucing seperti itu, mau nggak mau ownernya harus aktif. Kalau enggak ya kasihan kucingnya kan. Kasihan kucingnya. Terus grooming corner ini dia punya maskot ya teman-teman. Orang-orang semua udah pada tahu maskotnya grooming corner ini adalah ini dia. Ini namanya Karjo. Nah ini kenalin, ini namanya ini Karjo. Jadi Karjo ini seekor kucing kampung ya, kucing kampung karena kita memang karena ya kita rescue-nya dulu rescue ini dari tempat sampah waktu dia masih kecil. Jadi dari umur sebulan segini lah, saya nggak mikir dia bakal dia ini cakep atau nggak. Waktu itu ada kucing kecil di tempat sampah waktu aku masih suka di jalan gitu kan, terus tak bawa pulang, terus tak rawat ya. Jadi akhirnya nggak tahu jadi terkenal dia ini dikenal orang. Nah ini kenapa nih? Asal mulanya kenapa namanya jadi Karjo? Karjo karena di area Balawan kan ada di Balawan kan ada daerah yang namanya Karangrejo ya. Jadi dia Karangrejo. Ini misteri selama ini. Kenapa namanya Karjo? Ternyata daerahnya Karangrejo ya. Waktu itu kita ketemu dapat di sama Karangrejo, terus sampai pulang namanya siapa ya? Karangrejo aja sudah gitu kan. Terus ini benar-benar ini namanya ini kucing domestik ya, karena dia benar-benar bersih, gemuk ya kan, tuh gemuk banget dan lucu gitu kan. Biasanya kan ya inilah sebenarnya kita mau kucingnya ras, kucingnya domestik, kalau kita benar ngerawatnya benar-benar bagus ya kan hasilnya bakalan bagus banget ya. Nah terus Karjo ini udah berapa usianya berapa ini sih? Karjo sekarang 5 tahun, hampir 5 tahun, 4,5 mungkin lah, 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun? Hampir 5 tahun. Terus dia udah pernah ikut kayak ini ya? Cat show gitu ya? Banyak nih, kayaknya ini prestasinya kalau aku lihat ya di media sosialnya dia. Jadi Karjo ini kayak lebih hits daripada bapaknya.
Kucingnya lebih terkenal daripada bapaknya kan, Iya. ya kan? Nah ini dia udah ikutan apa aja nih prestasinya? Ya, jadi karena di Balikpapan ini kan hitungannya kan daerah ya, maksudnya kan setiap ada cat show yang di deket-deket dengan Balikpapan sama Samarinda biasanya kan dua kota itu aja Balikpapan sama Samarinda. Dari Karjo itu kita rawat sampai sekarang itu belum pernah ketinggalan satu show pun. Wah, Balikpapan sama Samarinda. Kalau ada show itu pasti dia turun. ini sebenarnya yang narsis bapaknya apa kucingnya ya? Tapi setiap perumahan pasti ikut ya. Iya, karena bukan gini, maksudnya kita kalau cat show itu bukan cuman harapan kita cuman tujuan kita bukan untuk menang, bukan cuma untuk menang dapat roset gitu kan, enggak. Nah, cat show itu kan kita ini kan ketemu sama teman-teman cat lover lain kan di situ kan. Jadi di situ tuh selain kita reuni, kita ngobrol bareng lama nggak ketemu juga asiknya ada kompetisinya. Oh, kucingku lebih bagus daripada kucingmu kan. Tapi kan jangan diambil hati, yang kalah berarti nanti saya tak balas ganti kan gitu kan, harusnya kan seperti itu. Jadi kenapa kok Karjo itu nggak ikut ya karena kita seneng, Karjo itu seneng gitu. Tapi sekarang pas sudah ada ini ya COVID begini ya udah jarang banget ya ada ya. Udah ya selama pandemi ini sama sekali nggak ada, sama sekali belum ada ya karena kita memang kondisinya tidak memungkinkan. Iya betul. Kalau ada sih sebenarnya yang sekarang kan model virtual cat show gitu kan, cuma biar bagaimanapun tetap nggak bisa nggak bisa seperti cat show bener-bener yang ya, karena dia sekarang apapun semua online ya kan, Online. cuma rasanya beda ya. tetap beda. Terus nih Om, aku pengen tahu ya kan dalam hal pergroomingan ini, kira-kira apa sih yang paling berkesan buat Om misalkan dalam sehari-hari nih ngejalanin grooming itu kayak gimana? Ya jadi kan gini, ya kalau kesan baiknya ya. Ya, kesan baiknya apa nih? Ya kesan baiknya gini, ya karena grooming itu menyenangkan, terus ya berpenghasilan yang jelas kan. Jadi saya nggak terlalu pusing mikirin kerjaan gitu kan. Jadi kadang-kadang saya bersyukurnya tuh gini, aku tuh nggak pusing mikirin kerjaanku tuh menyenangkan. Mandiin kucing hari-hari kan. Mandiin kucing itu menyenangkan gitu kan. Jadi setiap hari ketemu kucing cantik, setiap hari ngerawat kucing itu kan hal-hal yang ya dari dulu memang yang cita-cita saya dari kecil yang saya harapkan aku nanti kerja itu enak. Tahu nggak? Tidak spesifik apa pekerjaan saya, cuman pekerjaanku harus enak. Nah, ya mungkin saya passionnya ya di sini. Jadi ketika saya menemukan sebuah profesi grooming ini, kok asik ya. Aku kerja nggak tanpa beban sama sekali, tanpa beban, tanpa ada target, tanpa ada apa ya. Pokoknya begitu aja. Kita mandiin kucing, ya sudah. Ya kalau ramai alhamdulillah, kalau sepi ya sudah begitulah. Tapi alhamdulillah ya lumayan ya. Iya sih, seperti yang sudah dibilang ya teman-teman, menyenangkan ya kan. Jadi namanya pekerjaan yang baik itu adalah hobi yang dibayar ya kan, benar ya? Ya ada yang bilang seperti itulah. Terus selain kan pasti nih gak cuma pengalaman baik doang nih, kira-kira pengalaman buruknya dia kan selama menjalani proses grooming tiap hari itu apa aja sih yang dialami? Nggak terlalu banyak sebenarnya yang buruk-buruk, cuman yang paling berkesan buruknya, yang paling berkesan kita ingat sampai kadang-kadang ingatnya bukan sedih ya, ingatnya tuh pokoknya bisa sampai ketawa kok sampai kayak gitu ya kita nih kan. Saya tuh pernah digigit kucing sampai masuk rumah sakit. Hah? Serius kan? Serius, ini masih ada bekasnya kalau teman-teman mau lihat. Ini digigit kucing sampai operasinya bius total, nggak sembarangan. Jadi aku nggak sadar dioperasi bius total. Jadi belum setahun kita sudah di sini belum setahun. Jadi kita digigit kucing karena saya ini sudah sebelumnya sudah berapa tahun ya, 4 tahun 5 tahunan mandiin kucing, digigit kucing biasa dan 3 hari 4 hari kemudian sembuh. Nah karena kebiasaan seperti itu ya aku membiasakan kalau paling besok sembuh. Biar aja ternyata itu mungkin ada gigi kucing atau kena cakar kucingnya yang mungkin ada bakterinya, masuklah ke dalam, sudah ke dalam, di dalam bakterinya berkembang atau gimana nggak tahu aku medisnya seperti apa. Tahu-tahu tanganku bengkak, 2 minggu pasca digigit itu bengkak. Ini nggak sembuh,
alah paling nanti sembuh lagi lah, biarin aja sudah. Sampai sebulan baru tak bawa ke dokter. Bilang dokter, sudah parah pak. Sudah parah, ini mau gimana, mau dioperasi atau mau tak kasih obat? Karena aku masih mikir obat aja lah, nanti mungkin bisa sembuh. Minta obat 2 minggu nggak sembuh tambah gede, balik lagi aku ke klinik. Mau harus dirujuk ke rumah sakit yang ada operasi operasi bedahnya. Di waktu itu langsung vonis dokter, hari ini harus dibedah pak, nggak bisa enggak. Udah semalaman saya di rumah sakit membedah tangan gitu. Nah udah tangan ini dibedah, bener-bener dibedah gitu. Dan waktu dibedah saya juga nggak sadar, tahu-tahu tanganku. Dan dokternya itu juga aku nggak tahu ya, ini memang benar atau nggak. Dokternya bilang gini ke saya gini kan, Pak, ini kemungkinan terburuknya tangan bapak nggak bisa gerak. Ya ampun, serem banget. Nggak bisa gerak, jari bapak bukan tangan, jari bapak nggak bisa gerak. Jadi kita langsung langsung sedih ketawa gitu nah. Gara-gara kucing sampai kayak gini ya sekalinya. Nah tapi kan pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tadi, jangan menyepelekan sesuatu. Biarpun kita 3 tahun 4 tahun tidak ada masalah, tahu-tahu ternyata di situ ada bakteri yang nempel di kuku atau di cakarnya kucing, kena di dalam ya sudah. Nah itu benar tuh teman-teman tuh dengerin kata Bapak Karjo ya kan. Jadi kalau misalkan kena cakar atau gigit kucing itu harus cepat langsung diobatin atau minimal ke dokter juga ya kan. Minimal dibersihin lah, maksudnya bekas lukanya dibersihin pakai air mengalir, terus dikasih antiseptik. Tapi itu maksudnya yang biar tidak membuat bakteri berkembang di situ. Serem juga soalnya sampai kalau jadi nggak bisa gerak ya Pak ya. Sampai nggak bisa gerak, terus akhirnya ya bilangnya dokternya itu butuh mas, butuh pak, butuh apa? Latihan. Butuh latihan. Setiap hari jariku gini-gini kan. Gini-gini. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah, meskipun belum 100% dia kembali seperti semula, tapi sudah lumayan lah, dengan sudah bisa. Ada lucunya, ada seremnya juga ya, dia ketawa aja kalau kita sih nggak tahu ya. Gitu. Terus si grooming corner ini udah dari tahun berapa sih? Jadi kalau grooming corner sendiri, jadi kita pakai brand grooming corner itu hampir 2 tahun. Tapi sebelumnya kan ada GoPet dulu yang sudah 3 tahunan. Oh, jadi total itu sebenarnya udah 5 tahunan ya? 5 tahunan kita melanglang buana di dunia pergroomingan. Kucing itu udah 5 tahunan lalu. Kucing. Ya kita main kucing. Nah terus per hari nih paling rekor tertinggi berapa ekor kucing yang dimandiin? Nah, mau tahu nih ya kan? Pasti kalian penasaran berapa kucing nih? Rata-rata aja kan? Atau yang ditanyakan apa? Yang ditanyain ya kalau misalkan rekornya nih, yang paling terbanyak pernah berapa sampai berapa? Biasanya mau lebaran itu karena kucing juga pengen lebaran. Itu yang ngantri banyak. Alhamdulillah karena kemarin kita sudah punya 2 anggota, jadi groomernya ada 3, ada 1. Jadi ada groomer 3, ada 1 yang bantuin antar jemputnya. Lebaran tahun kemarin itu 40. Wow, 40. Itu ini gimana? Masukin mesin cuci apa gimana biasanya? Jadi 40 itu, jadi gini, yang 40 itu karena kita ini kan antar jemput ini kan paling nyita waktu ya Om, ya Mbak ya. Kita antar jemput ini paling nyita waktu. Jadi misalkan ada yang minta grooming jemput di sana, di daerah kota misalkan, kita butuh jemput ke sana, balik ke sini, dimandiin, terus antar ke sana, balik ke sini kan. Kalau itu di-cut, maksudnya antar jemputnya nggak ada, orang datang ke sini, itu akan lebih efektif waktunya. Jadi di hari terakhir, besoknya lebaran, ini hari terakhir puasa, itu saya nggak terima antar jemput. Kalau mau grooming diantar, karena antar jemput nggak ada, karena waktuku buat antar jemput mending tak pakai buat grooming teman-teman yang lain biar semua bagian rata. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, yang penting kucing mandi besok lebaran, ya sudah pada ngantar ke sini, ya sudah kita groomer bertiga ini ya sudah langsung standby dari jam 8 pagi sampai maghrib selesai. Nah ini nih yang
mau Tuh. kita tanyain ya kan, gimana sih caranya menghandle kucing yang galak nih Om Lin? Kucing galak ada banyak triknya ya, banyak triknya sebenarnya. Kucing galak itu juga macam galaknya juga banyak. Oh, kucing galak tuh beda-beda. Beda-beda mbak. Jadi ada kucing yang galaknya ketika mandi kena air. Ada kucing yang dia nggak bisa dipegang kukunya. Ada kucing yang marah ketika dipegang ekornya. Ada kucing yang nggak bisa antri. Ini yang lucu, kucing nggak bisa antri. Jadi kalau kita datang mau nggak mau dipegang. Kalau dia antri 30 menit aja nggak dipegang, marah. Dan juga kayak gitu. Jadi semakin kita hafal dengan karakter kucing itu, jadi semakin kita nyaman. Saya pernah dulu datang customer pertama, kucing pertama, maksudnya pertama datang ke sini. Jadi kita belum tahu karakternya. Tengah mati kita ngerjainnya itu kucing itu, waduh sudah marah, berak lagi, sembahkup lagi kayak gitu kan. Nah, lama kelamaan kita tahu karakternya. Ini kucing ini marah ketika dipegang bagian sininya. Ini marah ketika digigit. Akhirnya sekarang kalau dia datang ya santai saja kita, karena sudah tahu. Itu tuh benar-benar rahasianya. Jadi teman-teman semua ya kan, yang namanya groomer itu ada yang memang dia harus hafal karakter sifatnya ya. Nah, kalau saya ditanyakan gini, nah kalau misalkan ada kucing yang baru dipegang nih dan dia galak, apa yang harus dikerjakan? Itu mungkin yang ditanyakan teman-teman mungkin seperti itu kan. Misalkan kita nggak tahu nih karakter kucingnya karena ini baru datang, terus kok galak? Ya sebisa mungkin triknya cara yang itu paling gampang seperti ini. Sebisa mungkin jangan pernah berpapasan muka groomer sama kucingnya. Jadi kucing jangan sekali-kali kucing itu ngadepnya ke sini. Ini kan saya nih groomernya misalkan ya. Jangan sekali-kali mengarahkan kucing ke sini. Jadi mau nggak mau kucing harus ngadepnya ke sana terus. Kita dari belakang. Amannya seperti itu. Jadi bagaimanapun geraknya kucing kita harus dari belakangnya. Misalkan kucing ngadepnya ke sana, kucing ke sini, kita harus sini. Dia ke sini, kita harus begini. Harus seperti itu. Kalau misalkan dia begini kita begini, potong kukunya ya sudah. Nah itu benar. Aku baru tahu lo tipsnya kayak begitu ya. Ternyata harus dari belakang ya. Harus. Kalau nge-handle kucing itu ya. Harus dari belakang kita mau main aman. Terus untuk ini nih, kalau nge-grooming gitu kan, nih aku denger nih ya, dia selain punya bisnis grooming, dia juga ada bisnis yang lain nih ya kan. Nah ini bisnis yang lainnya kan dia punya produk sendiri. Ceritain nih produknya tuh kayak gimana sih? Kok tiba-tiba bisa bikin shampoo ya kan sama degreaser sendiri tuh gimana ceritanya? Jadi gini ya, jadi produk shampoo kucing di pasar kan banyak banget jenisnya. Biasanya nih ya, yang semakin harganya semakin tinggi kualitasnya semakin bagus. Pasti begitulah, di mana-mana produk itu pasti begitu kan ada nih beberapa sampel sampo yang aku suka, misalnya menurutku ini sesuai dengan karakterku ini, kita tak kumpulkan terus kita ngobrol, aku pengen sampo kucing yang kayak gini kira-kira bisa bikin kan enggak, yang maksudnya yang sesuai dengan keinginanku. Akhirnya temanku berusaha untuk bikin untuk produksi lah, terus akhirnya sampelnya dikasihkan ke saya, terus tak coba kok alhamdulillah cocok, insya Allah legalitasnya ada. Nah itu jarang banget soalnya ya, namanya groomer gitu kan, dia punya produk sendiri. Nah inilah Papa Karjo ini ada hebatnya ya, bisa dia punya produk sendiri. Nah teman-teman semua, sekarang kita udah belajar banyak nih ya dari Om Karjo ya kan, yang groomer hits di Balikpapan ini. Kita saatnya sekarang pamit ya kan. Nah, makasih banyak nih waktunya yang udah diluangin buat aku ya kan. Nah, ini kita nih mau ngadain giveaway. Ya Om ya. Nah, ini menarik banget nih ya giveaway-nya. Ini lihat nih, ini ada produk-produk shampoo-nya Karjo, termasuk juga degreasernya ya. Iya. Nah, syaratnya itu kalian harus like, share, dan komen di YouTube channel kita ya kan. Jangan lupa nanti di komen cantumin hashtag shampoo Karjo ya kan. Shampoo Karjo, dan juga hashtagnya channel kita Mandi Kucing. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya. Nanti pemenangnya akan kita umumin di IG-nya kita nanti di channel Mandi Kucing. Nah, Om Karjo, makasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Nah, teman-teman semua kita pamit dulu. Nanti sampai ketemu di konten kita yang lainnya di channel Mandi Kucing.
See you, bye-bye. Bye. Oke. Buat temen-temen nggak usah khawatir kalau ada yang bilang kucing bisa buat orang nggak bisa punya anak atau yang punya asma. Intinya adalah kucing itu yang penting bersih.